102,8 Serangga FM, pecinta Sergao. Kita sudah masuk di sesi ketiga. Nah, ini sudah jam 9 lewat 2 menit. Seperti janji kita sudah live di Instagram. Nah, kita akan coba bergabung dan live bareng dengan Ibu Tuti Amalia SH selaku Kabid Penetapan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Serang. Nah, di segmen Pemkab Serang Menyapa, temanya Bapenda Kabupaten Serang gencarkan penyelesaian piutang pajak daerah. Nah, kita coba akan ngobrol-ngobrol ya. Kita coba tunggu live-nya. Nah, nanti ini terkait dengan pajak nih kan pastinya dari kita untuk kita dan oleh kita gitu istilahnya, dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan nih kepada masyarakat khusus di Kabupaten Serang. Nanti kayaknya udah nonton nih akun Instagram Bapenda Serang Cup. Nah, kita coba invite ya. Kita akan coba ngobrol dengan Ibu Tuti terkait dengan daerah. Nah, ini piutang pajak daerah tuh apa? Biar lebih lengkap dan biar lebih paham gitu ya. Kita coba ngobrol-ngobrol. Sudah muncul gambar, coba kita cek audio sambil menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Kabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri. Selamat pagi, Iya, Mbak apa Fitri. kabar, Bu? Selamat Baik, pagi, Bu. Sehat? sehat, alhamdulillah, Mbak. Iya, Alhamdulillah. Ini udah standby nih untuk sosialisasi ya, Bu Kabit ya, dengan pendengar Serangga WFM nih terkait dengan pajak. Wah, ini kalau ngomongin soal pajak nih, jangan alergi gitu ya, Bu Kabit ya. Karena ini kan baik. bentuknya adalah kewajiban gitu ya. Nah, ini Iya, beberapa kali sempat ngobrol dengan teman-teman dari Bapenda juga terkait dengan pajak. Nah, kali ini lebih spesifik ya, Bu Kabit ya, ya, terkait dengan gencarkan penyelesaian piutang pajak daerah. Ini yang mau kita bahas nih, Bu Kabit. ya, betul, Mbak. Kita pagi ini membahas tentang penyelesaian piutang pajak daerah di Kabupaten Serang. Seperti itu. Nah, Bagaimana oke. Sebentar, Bu strateginya? Kabit, ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Oke. Nah, mungkin sebelum panjang nih, Bu Kabit, boleh dijelaskan dulu nih terkait dengan piutang pajak daerah sendiri nih ya, Bu ya. Apa sih biar lebih tahu nih piutang pajak daerah tuh apa gitu? Piutang pajak daerah itu sendiri artinya jumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah daerah Mm-mm. sebagai akibat dari ketetapan pajak ya Mbak ya. Ketetapan pajak yang besaran nilainya sudah ditetapkan dalam surat tagihan pajak daerah. Ini yang dimaksud dengan piutang pajak daerah. Berarti sistemnya juga ini perorangan atau seperti apa sih, Bu Kabit? Ya, itu baik perorangan maupun badan Mbak atau perusahaan. Oh, jadi bisa perorangan, bisa badan atau perusahaan yang memang dibayarkan ke pemerintah daerah begitu ya. Betul Mbak. Mm. Nah, kalau untuk sektornya sendiri nih Bu, ada banyak nggak sih Bu? Sektor pajaknya. Sektor pajak itu Mm-mm. ada 10 objek pajak ya Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Pajak yang itu pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, Mm-mm. pajak Mm-mm. MBLD, mineral batuan dan logam, juga pajak PPJ, pajak PBB, PB2, juga BPHTB, pajak sarang burung walet, dan juga pajak Mm-mm. air seperti itu. Dan terakhir pajak parkir Nah, ya. oke, ini berarti memang masuk ke kewenangan Pemkab Serang ya Bu ya, 10 eh, bidang begitu ya sektor pajak tadi. Betul, Hmm, Mbak. oke. Nah, ini dari ke 10 sektor pajak ini sendiri, ini masuk juga dalam piutang tadi ya, Bu Kabit ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau untuk ngomongin soal gambaran, ini kan sudah di melewati pertengahan tahun di 2022. Nah, ini seperti apa sih Bu kondisi piutang pajak daerah saat ini? Kondisi piutang pajak daerah saat ini, mungkin saya cerita sedikit ya Mbak ya. Eh, Tanggal 1 Januari 2014 itu Kabupaten Serang mendapatkan pelimpahan piutang Mbak atau warisan dari KPP Mm-mm. pertama Mbak sebanyak Mhm. 167 miliar seperti itu. Mhm. Mhm. 167 miliar ini seiring berjalannya waktu makin bertambah banyak Mbak, makin bertambah Mhm. banyak. Sekarang jumlah piutang itu senilai 280 miliar seperti itu. Hmm.
180 miliar ini terbagi menjadi 4 kriteria kualitas piutang, Mbak. Seperti itu. Yang pertama nih, kriterianya kualitas lancar. Kualitas lancar ini jumlah piutangnya sampai dengan saat ini berjumlah kurang lebih 18,9 miliar. Nah, ini umur piutang dari kualitas lancar ini tidak kurang dari 1 tahun, Mbak. Yang masa jatuh temponya itu belum masuk dalam jatuh tempo seperti itu. Dan yang kedua, kualitas kurang lancar. Kualitas kurang lancar ini jumlah piutang sampai dengan saat ini berjumlah 25,3 miliar, Mbak. Umur piutang dari kualitas kurang lancar itu 1 sampai dengan 2 tahun, Mbak. Seperti itu. Dan yang ketiga, itu kualitas diragukan. Kualitas diragukan, yaitu jumlah piutang sampai dengan saat ini itu berjumlah 24,9 miliar. Nah, umur dari kualitas diragukan ini 2 sampai 5 tahun, Mbak Fitri. Seperti itu. Wah, ini masuk di ada kriteria tadi ya. Kualitas diragukan. Yang terakhir kualitas macet nih, Mbak. Kualitas macet ini paling banyak, Mbak, di antara 3 kriteria yang tadi, yaitu berjumlah 208,9 miliar. Nah, kualitas macet ini umur piutangnya di atas 5 tahun, Mbak. Dan sudah masuk daluarsa pajak seperti itu. Nah, ini kenapa disebut kualitas macet? Kualitas macet ini karena wajib pajaknya tidak diketemukan. Yang kedua, mengalami kebangkrutan wajib pajaknya. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, dia mengalami musibah atau force majeure, Mbak. Seperti itu. Jadi terbagi jadi 5 kriteria ya untuk tadi yang disebutkan oleh Bu Kabit. Nah, ini tadi lumayan begitu ya. Nah, ini laporan per Januari kemarin berarti ya Bu Kabit ya? Iya, betul, Mbak. Ini awal tahun 2022 dan ini keseluruhannya adalah piutang begitu. Keseluruhan dalam piutang seperti itu. Nah, ini kan tentunya dalam rangka mengoptimalisasi, menggencarkan piutang pajak daerah ini agar terselesaikan, tentunya banyak program begitu ya Bu Kabit ya terkait dengan gencar dan optimalisasi. Nah, ini juga tentunya ingin mengetahui juga nih dengan adanya penghapusan piutang pajak. Tujuannya seperti apa sih Bu Kabit nih? Kalau tujuan dari penghapusan piutang itu sendiri adalah yang pasti memastikan ya, Mbak ya, memastikan piutang yang dapat ditagih dan juga memastikan piutang yang tidak dapat ditagih lagi seperti itu, Mbak. Dan tujuan dari kepastian memastikan tersebut yaitu untuk menjamin kepastian hukum, Mbak. Menjamin kepastian hukum dan juga sebagai tata tertib administrasi dalam pengelolaan pajak daerah. Seperti itu, Mbak. Jadi tujuan untuk penghapusan piutang tadi berarti ada yang mungkin masih bisa ditagih, ada yang mungkin ya udah ini kayaknya udah nggak bisa. Nah, ini persentasenya berarti berapa? 50%, 50% atau gimana nih Bu Kabit? Mudah-mudahan sih yang dapat ditagih itu di atas 50%, Mbak Fitri. Itu harapan ya. Harapannya kita seperti itu. Lebih banyak ke perorangan atau badan atau seperti apa nih Bu Kabit dari piutang tadi? Atau balance begitu? Balance, Mbak. Balance. Jadi ada lembaga atau perusahaan begitu atau badan begitu ya? Iya. Mudah-mudahan ini masih ada yang bisa. Karena ini kan juga untuk income juga begitu ya Bu ya? Untuk sumber PAD juga. Betul, Mbak Fitri. Nah, ini kalau ngobrolin soal langkah-langkah tentu yang akan diambil dalam mengatasi piutang pajak daerah, tadi kan masih ada peluang begitu ya, 50% begitu dari piutang pajak daerah yang nominalnya juga cukup besar. Nah, ini langkah-langkah yang akan diambil dari Bapenda sendiri seperti apa nih Bu Kabit? Langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan piutang ya, Mbak ya. Kalau itu ada 2 langkah, Mbak. Yang pertama penagihan, yang kedua penghapusan piutang, seperti itu. Nah, langkah yang pertama itu penagihan ya, Mbak Fitri ya.
Penagihan itu ada dua, penagihan pasif dan juga penagihan aktif. Nah, penagihan pasif itu kita membuat surat teguran dan juga surat tagihan kepada wajib pajak untuk dikirimkan sebagai upaya untuk membayar pajak seperti itu, Mbak. Itu penagihan pasif. Yang kedua, penagihan aktif. Nah, penagihan aktif ini kita jemput bola ya, Mbak ya, menagih secara aktif untuk wajib pajak. Salah satu contoh yang sedang kita galakkan sekarang nih Mbak ya, kita sedang laksanakan di bidang penagihan, yaitu kegiatan mauling Mbak, mobil keliling. Mobil keliling, iya mobil keliling itu kita sudah laksanakan dari tanggal 10 Mei sampai dengan sekarang, dan itu akan berakhir bulan Agustus. Jadi 4 bulan nih Mbak. Dan ini baru pertama kali makanya di Bapenda itu untuk seluruh kecamatan di 29 kecamatan sebanyak 326 desa Mbak, seperti itu. Sudah banyak alhamdulillah, dan kita sampai dengan sekarang itu sudah sekitar 23 kurang lebih 23 kecamatan yang sudah kita lakukan mauling ya Mbak ya. Dan realisasi yang sudah tercapai sampai dengan sekarang itu kurang lebih 800 juta Mbak, 800 juta. Mungkin kelihatannya kecil, tapi manfaat yang dirasakan oleh desa ya Mbak ya itu pasti besar Mbak. Seperti contoh desa-desa yang tidak terjangkau, ya seperti jauh tempatnya ya Mbak ya untuk melakukan pembayaran, itu kita jemput bola ke sana, kita bekerjasama dengan Bank BJB ya Mbak ya untuk melakukan pembayaran ini. Nah kita bawa kita undang kita kerjasama dengan Bank BJB untuk melaksanakan mauling tersebut seperti itu. Jadi SPPT yang sudah tidak aktif lagi, banyak kan warga desa yang SPPT sudah tidak aktif lagi, kita aktifkan Mbak di tempat tersebut untuk untuk kita kembali seperti itu. Ini efektif banget begitu ya Bu Kabit ya, efektif banget untuk membantu masyarakat yang mungkin kesusahan untuk akses pembayarannya. Jadi dengan adanya mobil keliling ini membantu banget begitu ya Bu? Memudahkan Kabupaten Serang ya Mbak ya, seperti itu. Alhamdulillah, dan sangat positif Mbak, alhamdulillah seperti itu. Dan yang kedua ya Mbak ya, langkah yang kedua itu penghapusan hutang. Penghapusan hutang itu kita tidak serta-merta untuk menghapus piutang Mbak Fitri, tapi juga kita juga harus memverifikasi dan validasi hutang tersebut. Nah, ada 6 langkah nih Mbak dalam melakukan verifikasi dan validasi piutang, yaitu ada 6 kategori penghapusan piutang nih Mbak Fitri. Jadi harus dicek dulu benar nggak nih, di cross check lagi, divalidasi lagi, apakah memang benar mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya, dan baru nanti setelah hasilnya baru ditentukan apakah dihapus atau seperti apa, begitu ya Bu Kabit ya? Mbak Fitri, apakah memang harus dihapuskan atau memang tidak boleh dihapuskan seperti itu kita verifikasi di lapangan seperti itu. Jadi bukan hanya dari data saja yang disampaikan dari pemohon begitu ya, tapi juga memang cross check langsung dari teman-teman Bapenda begitu ya untuk verifikasi. Nah, kategorinya seperti apa sih Bu Kabit untuk yang memang betul-betul wah ini kayak memang harus dihapus nih piutangnya. Nah, ini masuknya di kategori yang seperti apa yang memang sudah harus dihapus? Kategori dalam melaksanakan verifikasi dan validasi piutang itu ada 6 langkah ya Mbak ya. Satu itu objek dan subjeknya ada. Kalau objek dan subjeknya ada, berarti jelas harus ditagih ya Mbak ya. Berarti wajib pajaknya yang tidak mau bayar seperti itu. Nah itu tugas kita dari Bapenda khususnya bidang penagihan untuk menagih secara langsung kepada wajib pajak yang bandel-bandel itu Mbak. Yang kedua, alamatnya ada, orangnya ada gitu ya. Kenapa Mbak? Iya berarti kan lokasinya ada, bangunannya ada, dan orang-orangnya pun masih ada, itu berarti kan masih wajib begitu. Betul. Suaranya hilang ya Mbak ya? Ya, ada? Bu Kabit, sudah ada? Belum. Belum? Oke. Nggak apa-apa Bu, dilanjut. Siapa tahu nanti sambil berjalan. Kita lanjut aja ya Mbak ya? Mangga. Suaranya nggak begitu kedengeran nih Mbak Fitri. Iya. Yang kedua, objek dan subjeknya tidak ada.
Mm-mm. Kalau objek dan subjeknya tidak ada, berarti harus dilakukan penghapusan piutang seperti itu. Hmm. Oh, iya. Nah, itu kita Bapenda, Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan kepada Bupati Serang untuk permohonan untuk penghapusan piutang, Mbak. Dengan Oke. dilampiri berita acara yang sudah diverifikasi oleh petugas Bapenda yang identifikasi ke lapangan secara langsung dan juga ditandatangani oleh pejabat setempat, Mbak, seperti lurah Hmm. dan camat di mana objek tersebut berada seperti itu. Nanti berkas Oh. dokumen yang sudah ditandatangani oleh petugas Bapenda maupun pejabat setempat maka akan dilampiri untuk mengajukan surat keputusan kepada Bupati Serang untuk dilakukan penghapusan piutang seperti itu. Hmm. Dan langkah yang Oke. ketiga nih Mbak Fitri ya. Langkah yang ketiga itu objek dan objeknya ada tapi subjeknya tidak ada. Salah Oke. satunya tidak ada gitu. Heeh. Nah, itu bagaimana nih langkahnya? Langkahnya adalah kita membuat surat tagihan pajak daerah, Mbak Fitri. Surat tagihan Hmm. pajak daerah yaitu sebagai dasar daluarsa penagihan seperti itu. Yang keempat itu double anslah, Mbak Fitri. Double Mm-mm. anslahnya apa sih? Pasti Mbak Fitri baru dengar ya, Mbak? Iya, apa nih, Mbak? Double anslah itu, Mbak Fitri, itu adalah double SPPT. Jadi misalkan nih Mbak Fitri punya objek tanah ya, Mbak ya, punya objek, Hmm. tapi punya 2 atau 3 SPPT nih, Mbak, double gitu. Hmm. Nah Hmm. itu Hmm. tugasnya Bapenda untuk memverifikasi, mengundang wajib pajak untuk melakukan verifikasi, identifikasi terhadap 2 SPPT atau 3 SPPT yang sama tersebut, Mbak. Kita cross check Oh. seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Yang keempat nih Mbak ya, ini adanya kategori fasos fasum, Mbak. Fasos fasum Oh. itu fasilitas sosial dan fasilitas umum. Oh. Jadi Mm-mm. misalkan Mbak Fitri punya uh, objek tanah, tapi objek tanah tersebut dijadikan fasilitas sosial atau fasilitas umum seperti itu, Mbak. Nah ini Hmm. tugasnya Pak Sekda berperan untuk membuat tim, Mbak, membuat tim yang terdiri dari Pak Sekda sendiri ya, Pak ya, Pak Sekda, terus ketiga asisten Asda, juga kepala Bapenda, kepala Bapeda, terus PUPR yang terlibat juga Kabak Hukum, juga DPKAD, dan juga pejabat setempat di mana objek itu berada, seperti camat dan lurah, seperti itu. Itu untuk Hmm. menandatangani laporan bahwa perubahan objek itu sudah dijadikan fasos fasum, Mbak. Masuk. Hmm. Nanti dokumen yang sudah ditandatangani oleh seluruh tim tersebut akan diajukan ke Bupati Serang untuk perubahan status, Mbak, menjadi fasos fasum. Oh. Dan yang terakhir itu ini ya Mbak ya, subjeknya ada, objeknya Mm-mm. ada, tapi dijadikan jaminan atau penyitaan oleh bank seperti itu, Mbak. Oh. Nah, Mm-mm. kalau yang terakhir ini nih Mbak ya, ini maka tugas Bapenda adalah untuk mengajukan surat ke KPKNL Mm-mm. untuk dilakukan pelelangan, Mbak. Hmm. Dilakukan pelelangan. Nah, nanti pemenang lelangnya wajib membayar tagihan maupun denda dari objek tersebut, Mbak. Seperti itu. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. Mbak Oh. enam Ada 6 langkah. kategori, iya, Mm-mm. 6 kategori pajak, 6 kategori penghapusan piutang seperti itu. Piutang. Oh, jadi memang harus dicek lagi langsung ya, verifikasi data, validasi juga apakah memang betul. Nah, jadi kalau memang misalkan tadi masuk dalam kategori 6 tadi, baru ada penghapusan. Suaranya kurang jelas ya, Bu Kabit ya? Iya, betul. Iya, kurang jelas. Menghilang nih.
Baik, mungkin terakhir nih Bu Kabit nih, harapan dengan adanya Harapan penghapusan ya, piutang pajak begitu dan juga optimalisasi ini. Seperti apa Bu Kabit, Mangga? harapan nih Mbak ya. Harapan kita eh, kita ini ke depan berupaya Mbak ya, berupaya Mm-mm. semaksimal mungkin untuk menyajikan data di dalam neraca keuangan itu secara sehat Mbak. Artinya Ya. secara sehat di sini yaitu kita berupaya menyajikan data piutang dalam neraca keuangan yang real, secara real, yang berdasarkan potensi yang ada. Jadi kalau Mm-mm. ada data potensi yang tidak dapat tertagihkan, maka itu akan dilakukan penghapusan piutang seperti itu. Sehingga angka piutang yang ada di dalam neraca keuangan itu adalah angka yang betul-betul dapat diukur ya Mbak ya, dapat diukur dan dapat kita capai seperti itu. Hmm. Dan harapan yang kedua, dalam penyelesaian piutang ini semoga dapat didukung oleh semua masyarakat Kabupaten Serang, Mbak. Caranya Amin. dengan apa? Caranya yaitu dengan membayar tunggakan pajak daerah, apabila memang ada tunggakan, sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita pembangunan di wilayah Kabupaten Serang seperti itu. Amin, amin. Ini Amin. tentunya dukungan dari masyarakat juga sebagai wajib pajak begitu ya untuk mendukung dan mensupport ya istilahnya pembangunan di Kabupaten Serang terutama. Terima kasih banyak Ibu Tuti Amalia, Kepala Bidang Sama-sama Penetapan Mbak dan Fitri, Penagihan Bapeda terima Kabupaten kasih Serang. juga. Sehat selalu Ibu. Mudah-mudahan nanti Oh, lain waktu bisa mampir ke Serang Gaul FM. iya, Mbak Fitri, mohon maaf sekali, saya boleh menginfokan sedikit ya Mbak ya. Silakan, silakan Ibu. Menginfokan sedikit, kami dari Bapenda Kabupaten Serang akan mengadakan anugerah pajak daerah, Mbak. Hmm. Anugerah pajak daerah yang akan dilaksanakan di hari Kamis, Mbak, tanggal Besok ya? 28 Juli Oh, minggu 2022 depan. seperti itu. Itu Hmm. kegiatan anugerah pajak daerah ini dalam rangka ucapan terima kasih pemerintah Kabupaten Serang kepada wajib pajak atas peran sertanya dalam pembangunan Kabupaten Serang melalui pajak daerah seperti itu, Mbak. Mudah-mudahan Mudah-mudahan doain berjalan ya Mbak lancar. supaya Amin. acaranya berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin. Ini minggu depan berarti ya, Bu ya. Minggu depan hari Kamis 28 Juli. Juli 2022. Siap, Itu siap. Mudah-mudahan. diadakannya pagi, Mbak. Pagi. Di mana, Bu? Di Hotel Swiss Berlin, Mbak. Swiss Berlin Cikande. Oke. Cikande. Mudah-mudahan berjalan lancar, diberikan kesuksesan juga untuk Amin. penyelenggaraan acara. Amin. Terima kasih Mbak Fitri atas undangannya dalam Sama-sama, Ibu. Seranggawe pagi ini. Sama-sama. Sehat selalu, Ibu. Mudah-mudahan bertemu lagi Sama-sama, nanti di makasih sama Mbak. tema yang Doa berbeda. yang sama buat Assalamualaikum. Kak Fitri. Siap, Assalamualaikum siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pencinta Serangga FM, tadi kita sudah live bersama akun dari Bapenda Kabupaten Serang dengan Ibu Tuti Amalia, Ibu Kabid Perencanaan. Nah, ini juga penetapan dan penagihan Bapenda Kabupaten Serang. Nah, ini terkait dengan menggencarkan penyelesaian piutang pajak daerah. Tadi sudah disampaikan, sudah disosialisasikan. Nah, sebagai wajib pajak nih dukungan dari masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Serang. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada WS27, ada Eko Purnomo, ada Libya, ada Rifah, ada Nindya Aska, Pulman Pos juga, kemudian Hafni, kemudian ada Rene Tami, ada King Ten juga dan lain-lain. Ya, kita akan save live Instagram kita untuk sosialisasi juga untuk masyarakat Kabupaten Serang.